Halo guys, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel Mr. Black. Di video kali ini, saya akan menceritakan alur film yang genrenya mirip-mirip kayak filmnya Scary Movie, yaitu Van Helsing. Film yang dirilis pada tahun 2009 ini akan membuat malu para psikopat yang selama ini sangat ditakuti. Yang jelas, mereka nggak punya harga diri lah di film ini. Mereka antara lain ada boneka laknat alias Chucky, lalu ada juga penguasa perkemahan Crystal Lake yaitu Jason Voorhees. Kemudian tidak ketinggalan si psikopat penakut yang cuman berani bunuh korbannya di dalam mimpi yaitu Freddy Krueger. Lalu ada juga psikopat yang nggak mampu beli skincare, makanya dia suka make kulit wajah korbannya yaitu Leatherface. Dan yang terakhir ada psikopat yang kepalanya penuh dengan jarum jahit emaknya yaitu Dickhead. Salah guys, maksudnya Pinhead. Nah, kira-kira seperti apakah kisah mereka di film ini? Dan siapa pula yang berani menjatuhkan harga diri para psikopat laknat itu? Oke guys, nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja ya. Ini dia, alur ceritanya. Di awal film, kita akan langsung ketemu sama pemeran utama yang selalu menjalani hidup dengan moto-moto atau prinsip, yaitu Van Helsing. Wih, kayaknya keren nih pemeran utamanya. Apanya yang keren guys? Semua moto yang diyakininya sama sekali nggak guna, dan karena itu pun orang-orang di sekitarnya selalu mendapat sial. Nah, Stan sendiri bekerja di tempat penyewaan DVD bernama Slogbuster, di mana di tempat itu mereka menjual semua jenis film. Mulai dari film majikan yang selingkuh sama supirnya, lalu jenderal yang nembak bawaannya sendiri, dan juga ada film tentang majikan yang tertukar saat diperiksa polisi. Kalian tinggal pilih aja lah mau nonton yang mana. Seperti biasa, saat ini Stan lagi di tempat kerjanya yang kebetulan sekarang lagi rame karena malam Halloween. Tak lama kemudian datang atasannya yaitu Sally yang nyuruh dia membasmi kecoa yang ada di kamar mandi cewek. Dengan memakai pemukul kecoa yang mirip kayak pemukul nyamuk, Stan kemudian bersiap-siap memukul kecoa itu, tapi ternyata dia malah salah membuka pintu. Gak hanya sekali salahnya, tapi 2 kali. Barulah di pintu ketiga Stan nemuin kecoa itu. Dipikir Stan, kecoa itu seperti kecoa pada umumnya. Ya kalian tahulah, kecil, imut, dan juga menggemaskan. Tapi saat dilihatnya, ternyata kecoa itu sangatlah besar, mirip besarnya kayak naganya punya Indosiar. Tapi walaupun kecoanya sangat besar, Stan berhasil ngalahin dia hanya dengan menusuk perutnya saja. Seketika itu si kecoa langsung mati, tapi sebelum mati dia sempat memberikan oleh-oleh pada si Stan. Seharusnya sip kerja Stan udah selesai, dan dia pun berniat pergi ke pesta Halloween bersama mantan pacar serta 2 temannya. Tapi Sally nyuruh dia untuk mengantar beberapa DVD pesanan pelanggan. Dengan terpaksa, dia pun nurut-nurut aja, dan sebelum pergi ke pesta Halloween, Stan bersama mantan pacar serta 2 temannya ngantar DVD itu dulu. By the way, mantan pacar Stan bernama Nadine, cewek cantik dan juga seksi yang nggak pernah pakai BH. Kemudian 2 temannya adalah Teddy, pria sengklek yang di otaknya cuma ada KFC, McDonald, AW, Ayam Penyet Jakarta, Solaria, dan pecel lele Lamongan alias cuma ada makanan. Dan yang terakhir adalah Mia, cewek yang kelakuannya mirip kayak Cindy di Scary Movie, alias cewek yang polosnya na'udzubillah. Saat di perjalanan, mereka dikejutkan oleh beberapa hal yang bisa dibilang aneh, bin ajaib, bin kocak juga. Mulai dari ngelihat boneka di mobil lain yang ternyata itu adalah Chucky, atau di film ini disebut dengan nama Lucky. Kalau biasanya Chucky nakuti korbannya dengan hal-hal mengerikan, beda dengan Lucky versi lawa ini. Dia nakutin Stan dengan memperagakan gaya ini. Dan dia juga menepuk-nepuk pantatnya yang langsung ngebikin Stan menjadi geli. Setelah itu juga ada sebuah truk yang tiba-tiba nongol yang di belakangnya penuh dengan mayat. Saat Teddy ngejar pengemudi truk itu, ternyata pengemudinya adalah Leatherface, atau di film ini dia dinamain Leatherface. Kalau biasanya Leatherface maki kulit wajah korbannya, di sini dia memakai tas kulit Channel KW yang dibelinya di Tokopedia. Untuk menghilangkan stres karena ngelihat kedua kejadian aneh itu, mereka kemudian kompak ngisap genjoy di dalam mobil.
Genjoy yang dihisap pun bukan sembarang Genjoy. Stan mendapatkan Genjoy itu di Thailand ketika dia sedang kencan dengan wanita yang mempunyai batak. Nah, di saat lagi keenakan akibat pengaruh Genjoy itu, tiba-tiba Teddy nggak sengaja nabrak sesuatu. Saat dilihat, ternyata yang ditabrak adalah seekor anjing. Tak lama kemudian datang sebuah mobil, dan mereka pun berniat minta bantuan untuk menolong anjing itu. Udah panik karena nabrak si anjing, sekarang mereka malah dibuat makin panik. Ternyata orang yang dimintai bantuan itu dia adalah si pemilik anjing. That's my Sammy boy. Oh shit. Sontak, pria yang bernama Peju itu pun langsung ngamuk sambil bilang kalau dia bakal memperbaiki anjingnya yaitu Semi. Setelah diperbaiki, udah kayak perbaiki TV, dia bersama Semi bakal balas dendam pada mereka. Mendengar itu, sontak mereka pun ketakutan dan secepatnya mereka langsung cabut dari sana. Karena kayaknya mereka sekarang udah tersesat, mereka singgah di pom bensin buat nanya-nanya sekaligus isi bensin juga. Di sana mereka ketemu sama suami istri bernama Ragil dan Juleha yang tanpa mereka sadari adalah pasangan. Mereka kemudian baru sadar akan hal itu setelah Stan diintip saat lagi kencing. Kocaknya yang ngintip bukan Juleha, melainkan Ragil. Lebih kocaknya lagi guys, si Ragil malah sempat-sempatnya colai dong. Sontak, Stan pun langsung lari keluar sambil bilang sama teman-temannya. Bukannya meminta maaf, si Juleha malah ngeluarin shotgunnya buat nembak mereka. Untungnya mereka bisa selamat dari sana setelah Teddy membayar uang bensin sebesar $40. Oh alah, ada-ada aja ya. Nah, setelah mendapat sial yang gak ada habisnya, mereka akhirnya sampai juga di tempat tujuan. Tempat itu bernama Stormy Night Estate, atau bisa dibilang ini seperti kota kecil di dalam kota besar. Di sini mereka harus berjalan kaki mencari rumah penerima DVD, karena ternyata mobil mereka tadi bensinnya enggak diisi. Sebelum pergi ke sana, mereka terlebih dulu singgah di bar yang dipenuhi oleh warga kota. Di bar itu mereka kemudian mesen makanan, dan sambil nunggu pesen datang, Stan pergi ke kamar mandi untuk berak. Baru aja mau menjatuhkan satu tokai, Stan ngedengar suara bom atom yang terus-terusan terjadi dari toilet sebelah. Setelah selesai menjatuhkan bom-bom itu, orang tersebut malah meminta tisu toilet sama si Stan. Stan pun berbaik hati memberikannya, tapi yang nggak disangka-sangka ternyata orang itu adalah Freddy, atau di film ini namanya diplesetin menjadi Freddy. Stan yang ketakutan ngeliat cakar laknatnya Freddy, kemudian langsung cabut balik ke teman-temannya. Thank you very much. Di sini mereka kemudian dikasih tahu sesuatu tentang kota itu. Katanya 10 tahun lalu kota itu pernah terbakar, dan karena hal itu para warga kota mendapat kutukan. Lebih parahnya lagi, kota itu sekarang dipenuhi oleh para monster yang bermacam-macam. Menurut legenda, hanya ada satu orang yang bisa mengalahkan para monster itu dan kemudian mengangkat kutukan para warga kota. Orang tersebut adalah Van Helsing atau dikenal juga sebagai pemburu monster. Nah, dipikir warga kota, Stan ini adalah Van Helsing. Padahal dia udah bilang kalau namanya adalah Stan Helsing. Gak mau dibuat pusing dengan Van Helsing, Van Casing, ataupun Van Pesing, mereka kemudian keluar dari bar itu. Tapi ngerinya saat mereka balik lagi ke dalam bar, ternyata para warga kota udah menjadi seperti ini. Sontak mereka pun langsung ketakutan, tapi ketakutan mereka nggak sampai di situ aja. Mereka kembali berteriak-teriak ketakutan setelah mengalami dua kejadian ini. Mulai dari burgernya Teddy yang berubah menjadi Pinhead, atau di film ini diplesetin menjadi Needlehead. Prepare yourselves to die, mortal. Dan mereka juga melihat security kota yang berubah menjadi tengkorak. Ada satu cara untuk keluar dari sana. Mereka harus pergi ke arah timur kota karena gerbang di sana masih terbuka. Nah, saat perjalanan ke sana, mereka coba bertanya sama seseorang yang cukup misterius. Gimana nggak misterius, guys? Orang itu lagi masukin mayat ke sebuah lubang, dan orang itu adalah Michael Myers. Atau di film ini dikasih nama Michael Myers. Untungnya si Michael nggak dengar suara teriakan mereka, dan kemudian dia cabut dari sana dengan naik mobil. Karena nggak tahu yang dilempar itu adalah mayat, mereka kemudian coba mencari tahu menggunakan senter.
Center pun dikeluarkan Mia dari celengan prasejarahnya alias gunung kembarnya, tapi bodohnya perempuan yang satu ini, dia malah melemparkan Center itu ke dalam lubang. Lebih bodohnya lagi, dia malah tidak sengaja masuk ke sana, tapi untungnya dia nggak jatuh setelah Stan memegang kakinya. Disinilah kemudian terjadi adegan pemersatu bangsa, dan saya sarani kalian untuk nyiapin tisu. Untuk ngelap keringat loh guys, takutnya nanti kalian keringetan. Nah, Mia yang saat itu lagi memakai rok, langsung menyajikan pemandangan yang super duper bombastis pada si Stan. Agak diblur-blur sedikit ya guys, supaya soalnya YouTube ini nanti bisa kena dolar kuning. Nah, si Stan kemudian disuruh narik kakinya Mia, tapi dia malah menarik sempaknya yang berwarna pink. Karena hal ini, Mia pun akhirnya jatuh dengan posisi nungging, dan tak lama kemudian Stan juga ikutan jatuh, yang mantepnya, pistolnya Stan langsung masuk ke terowongannya Mia. Bener loh guys, pistolnya yang masuk, nggak percaya kalian? Nah, lihat sendirilah. Kalau dari tadi Stan terus yang ngerasain surga dunia, kali ini giliran Teddy. Karena nggak bisa nahan kakinya Stan, Nadine kemudian terjatuh juga, diikuti dengan Teddy. Kocaknya, sambil bertanya tempat apa itu, kedua tangannya Teddy malah memegang gunung kembarnya Nadine. Pakai acara digoyang-goyang lagi. Menang banyak, wuih! Udah cukup lah ya ngelihat adegan pemersatu bangsanya. Sekarang kita akan melihat para mayat di tempat itu yang membuat mereka berempat cukup terkejut. Mereka kemudian dibuat semakin terkejut setelah Michael muncul di belakang berusaha membunuh mereka. Seperti biasa, mereka lagi-lagi bisa kabur setelah masuk ke dalam sebuah gereja esek-esek alias gereja palsu. Kenapa saya bilang gereja esek-esek? Karena di sana ada dua cabe-cabean yang main piano sambil cipok-cipokan. Selain itu, mereka juga ketemu sama pendeta belok yang langsung napsuan saat ngelihat Stan. Sama seperti warga kota tadi, di sini si pendeta juga bilang kalau Stan adalah Van Helsing. Ya, sama juga kayak tadi, Stan lagi-lagi menyangkal, tapi si pendeta nggak peduli. Ia nyuruh Stan untuk melawan para monster, bahkan dia memberikan jubah hitam yang di dalam kantongnya ada sesuatu. Katanya sesuatu itu harus dibuka saat bertemu dengan para monster. Nah, selain si Stan, yang lainnya juga mendapat sesuatu. Nadine dikasih topeng, Mia dikasih sepasang sepatu hak tinggi, dan si Teddy dikasih burger serta bungkusannya juga. Walaupun udah dikasih semua itu, Stan dan yang lainnya tetap tidak mau melawan para monster. Fokus mereka adalah pergi dari sana, tapi lagi-lagi ada aja cobaan yang datang. Kali ini mereka ketemu sama 3 pengantin Dracula yang cantiknya ulala. Awalnya mereka pikir bakal dibunuh sama ketiga pengantin itu. Tapi nggak taunya Stan dan Teddy dibawa ke sebuah ruangan, dan di sana mereka dikasih tarian yang wena-wena. Setelah menikmati tarian itu, kali ini mereka harus berhadapan sama monster lainnya, yaitu Leatherface. Kalau Leatherface asli senjatanya adalah gergaji mesin, di versi lawa ini senjatanya adalah ini. Alhasil mereka malah keenakan karena mendapat angin sepoi-sepoi. Kocaknya, si pendeta yang juga ada di sana, baju aslinya langsung kelihatan setelah mendapat angin sepoi-sepoi itu. Walaupun Leatherface versi kocak ini nggak berbahaya, mereka tetap lari untuk menyelamatkan diri. Nah, saat udah pikir mereka udah aman, tiba-tiba aja ada suara set. Kalau udah ada suara kayak gitu, pasti udah tau lah ya siapa yang bakal muncul. Ya, siapa lagi kalau bukan Jason Voorhees, atau di film ini namanya diplesetin menjadi Mason. Melihat Mason, sontak mereka pun langsung lari, masuk ke sebuah rumah yang tanpa mereka sadari itu adalah rumahnya Buddy. Di sini mereka ketemu lagi sama 3 pengantin Dracula, tapi kali ini berbeda dari yang tadi. Karena yang dibawa udah berontak-berontak minta keluar, akhirnya Stan pun mengeluarkan rudalnya. Dia bahkan sempat-sempatnya colai yang didukung pula dengan adanya baby lotion dan juga tisu. Stan. More cream, Stan. Kacau, emang kacau banget lah si Stan ini. Setelah itu mereka kemudian masuk ke dalam salah satu kamar, dan betapa terkejutnya mereka setelah melihat isi kamar itu adalah studio film porno.
Kalau tadi studio pornonya laki-laki sama perempuan masih oke lah ya, tapi ternyata itu adalah studio untuk syuting para pria-pria belok. Gak tahu lagi lah guys, mau bilang apa, udah hampir habis nih stok ketawa saya gara-gara film ini. Nah, setelah dari rumah Freddy yang isinya nggak bener itu, mereka kemudian duduk di alun-alun kota. Di saat yang bersamaan, geng psikopat kocak datang, ngajak mereka untuk tawuran alias duel. Kalau kalian pikir duelnya adalah pukul-pukulan, bunuh-bunuhan, ataupun sodok-sodokan, kalian salah guys. Mereka malah duel karaoke di bar tadi disaksikan oleh para warga kota. Sebelum duel, pemilik bar yang bernama Lucinta bilang begini, jika Stan dan gengnya menang, maka para monster harus cabut dari kota itu. Sebaliknya, jika para monster menang, maka mereka bisa membunuh Stan dan juga gengnya. Yang mulai duluan adalah para monster dan beginilah penampilan kocak mereka. Hey Stan, are you listening to me? We STAN. Sekarang giliran Stan and the Gang dan aksi mereka pun mendapat sambutan meriah dari para warga kota. Karena hal ini mereka pun dinyatakan sebagai pemenang dan para monster langsung gak terima sambil coba menyerang mereka. Di sini Stan kemudian ingat perkataan pendeta belok di gereja tadi mengenai sesuatu yang ada di dalam kantong jubah. Stan kemudian ngelihat sesuatu itu yang ternyata isinya adalah kelemahan para monster. Ya udah, satu persatu pun dikalahkan dengan kelemahannya masing-masing. Mulai dari Freddy yang dilepaskan cakar laknatnya, yang ternyata isi cakar itu adalah tangan yang sangat cantik. Malu karena tangan cantiknya diketawai, dia kemudian pergi dari sana. Lalu Needlehead yang kepalanya dikepesi hingga tinggal tersisa bajunya saja. Kemudian Mason dan Michael yang mempunyai kelemahan sama, yaitu topengnya. Topengnya dijepret sama Stan, lalu Teddy nyemproti saus ke badan mereka, dan saat mereka udah di luar, mereka udah ditunggu sama si Sammy. Sammy yang udah siap diperbaiki, sekarang sangat kelaparan dan mereka pun langsung menjadi santapan anjing tersebut. Lalu Flutterface yang kabel alat penyedotnya dicabut, sehingga dia pun gak bisa mengeluarkan angin sepoi-sepoi. Looks like no one's getting blown tonight. Dan yang terakhir adalah si Lucky yang dikalahkan seperti ini. Keberhasilan ini pun langsung dirayakan dengan sukacita oleh warga kota. Mereka kemudian pergi dari sana dengan memakai taksi, tapi sebelum pergi, Stan terlebih dulu ngasih oleh-oleh istimewa pada Lucinta. Saat di perjalanan, Nadine memakai topeng pemberian tadi, dan saat dia ngeliat Stan, inilah yang dilihatnya. Seketika itu, Nadine langsung terpesona sama si Stan campur nafsuan juga. Dia bahkan sempet-sempetnya nyuruh supir taksi untuk berhenti agar dia bisa adu jigong sama si Stan. Scene film ini kemudian ditutup dengan Mia yang duduk di pangkuannya Teddy. If you know what I mean. Gak lah guys, itu bukan scene terakhirnya. Scene terakhirnya adalah Stan yang balik kerja di tempat penyewaan DVD. Di sana dia ngeliat Sally ditarik ke toilet perempuan oleh kecoa raksasa yang mirip kayak naganya Indosiar tadi. Here we go again. We gonna get on down now. Jadi itulah guys, alur cerita film Stan Helsing, film yang bakal buat kalian ketawa-ketawa walaupun hanya untuk sesaat saja. Ya nggak apa-apa lah ketawa sesaat daripada nggak ketawa sama sekali, ya kan? Oke guys, sampai di sini dulu videonya dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.